Assalamualaikum jamaah Masjid Murusadah yang dirahmati Allah. Berikut liputan pengajian Ahad Subuh 21 September tahun 2025 dengan narasumber Profesor Haji Adang Kuswaya, Imam Haji. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sidang salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam bi qaulina Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita bisa bertemu kembali. Ini edisi pengajian Ahad pagi, Ahad tanggal 21 September 2025. Sehingga kita bisa melaksanakan satu kewajiban kita dengan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan bagaimana kita meningkatkan diri kita, mentaqarrab, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan i'tikaf. I'tikaf artinya sejenak tinggal di masjid dan berintrospeksi diri, menimbang-nimbang apa yang sudah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, apa yang dilakukan untuk kita, untuk kehidupan di dunia dan terutama mempersiapkan di akhirat dengan balutan kira-kira silaturahmi. Alhamdulillah, saya bisa berkesempatan bertemu dengan ibu bapak sekalian semuanya, jamaah sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Ibu bapak sekalian, hadirin rahimakumullah, sebelum lupa kita sejenak menyampaikan pertama takziah yang sudah lalu, itu ibunda dari Haji Mustahar, Ibu Hajah Siti Rohmah. Untuk beliau kita doakan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang kedua, untuk kesehatan, kesembuhan anggota keluarga kita, untuk diri kita, untuk kebaikan kita, anak-anak kita, anak cucu kita, mari kita doakan. Selanjutnya mereka barangkali yang sedang sakit di rumah, belum bisa melaksanakan atau mengikuti kegiatan seperti kita di Majelis Nurul Sa'adah ini, kita doakan supaya bisa segera sembuh. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah sekalian, seperti biasanya kita akan tadarus bersama untuk mencoba membaca, kemudian mengetahui artinya, kemudian seperti apa isi dari apa yang kita bacakan, lalu bisakah kita atau menjadi motivasi untuk kita bisa laksanakan dalam kehidupan keseharian kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang kita maksudkan bahwa di akhir dari bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan di mana Nabi dilahirkan dan wafat. Kita mengetahui Nabi lahir
dan wafat dalam sejarah disebutkan pada tanggal yang sama, yaitu 12 Rabiul Awal. Tahunnya Nabi lahir tahun 570 Masehi. Wafat beliau tahun 632 Masehi. Sehingga kalau menurut hitung-hitungan tahun Samsiah, kira-kira usia Nabi 62 tahun. Kalau menurut hitungan Komariah atau yang kita kenal tahun Hijrah, Nabi usianya sekitar 63 tahun. Oleh karena itu, alhamdulillah sampai hari ini kita sebagai umat Nabi Muhammad selalu diberikan apa yang membuat kita bisa hidup sampai hari ini. Tentu bukan sekedar hidup, tetapi kita dibekali untuk bisa hidup setelah hidup di dunia. Nah, jadi bisa hidup setelah hidup di dunia. Ya, artinya ada prosesnya. Ini hidup, kemudian mati, ya, kemudian hidup lagi. Demikian menyampaikan apa yang tertulis, ya, tersurat di dalam Al-Quran, bahwa kita akan dihidupkan lagi. Ibu bapak sekalian, inilah salah satu fungsi dari Nabi itu sendiri, seperti akan kita lihat yang terdapat dalam surat Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah itu surat yang artinya ya kira-kira Jumat. Nah, ini hebatnya di dalam Al-Quran hari Jumat itu diabadikan. Jadi tidak ada niru-niru, umpama karena ada surat Jumat, ayo bikin kita surat Ahad, ya nggak ada. Surat Senin nggak ada. Surat Selasa nggak ada. Yang hanya ada surat Jumat. Surat Jumat ini diturunkan pada masa Nabi setelah hijrah. Nabi di Madinah. Jadi perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah itu tahun 622 Masehi. Lalu tidak lama berselang turunlah surat Al-Jumu'ah. Ibu bapak sekalian, walaupun ibu bapak sekalian tidak biasa mungkin mengikuti sholat Jumat, perlu disampaikan bahwa awal kewajiban sholat Jumat, terutama bagi laki-laki, dasar argumen nakliyahnya kira-kira begitu. Jadi selama ini kita melakukan sholat Jumat itu mana tuh dasarnya ini sholat Jumat itu, terutama di ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk sholat pada hari Jumat, maka segeralah untuk mengingat Allah dan wa dzarul bai'. Sudah, tinggalkan semua kegiatan aktivitas duniawi. Kira sholat Jumat itu terdapat dalam surat Al-Jumu'ah, ya. Ibu bapak sekalian, Al-Jumu'ah itu surat keberapa? Surat ke-62. Yang akan kita bahas pagi hari ini, kita tadarus bersama. Tadarus itu kan ya mulai dari membacakan, kemudian menerjemahkan, ada mendalami arti, lalu apa yang bisa kita kerjakan sebagai kita sudah mengetahui arti dan penjelasannya. Walaupun mungkin saya membacakannya, tapi ibu mendengarkannya, sama pahalanya. Barang siapa yang membacakan Al-Quran satu huruf pun itu mendapatkan kebaikan 10 kebaikan. Itu satu huruf. Nah, ini makna tekstual, makna yang terdapat dalam hadis, ya, seperti itu. Jadi satu huruf 10 kebaikan. Artinya kalau banyak huruf berarti banyak kebaikan. Tetapi sesungguhnya itu kita tidak terpaku terhadap hitungan
yang lebih jauh adalah bagaimana kita merhatikan apa yang kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ibu bapak sekalian, ayat kedua dari surat Al-Jumu'ah yang tadi disampaikan diturunkan pada fase Madaniyah, artinya Nabi sudah sampai dan berada di Madinah setelah melaksanakan hijrah. Ini merupakan ayat yang berisi tentang diantaranya argumen atau alasan Nabi diutus ke dunia. Nah, di sini. Jadi sebelumnya di ayat yang pertama surat Al-Jumu'ah ini diawali yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil qudus al-azizil hakim. Nah, ini ibu bapak sekalian dalam ulumul Quran, dalam studi Al-Quran yang dinamakan pembuka dari sebuah surat itu banyak. Di antaranya ada Al-Quran yang dibuka itu dengan menggunakan tasbih, kata tasbih. Jadi tasbih itu ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Nah, di antaranya begitu. Ada mungkin isim. Nah, kita lihat dari ilmunya di surat Jumu'ah ini diawali dengan kata yusabbihu, artinya bertasbih, maha suci. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Allah yang maha suci, yang disucikan ya dari apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, kata tasbih yang biasa kita lakukan di dalam setelah sholat, umpama kita baca tasbih, tahmid, takbir, masing-masing ya menurut riwayat itu dibaca 33 kali masing-masing. Nah, ada tasbih itu subhanallah, alhamdulillah itu tahmid, lalu takbir itu Allahu akbar, digenapi dengan tahlil. Jadi tahlil itu bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sehingga genap 100. Nah, ini diantaranya bacaan tasbih. Ada lagi yang diawali surat Al-Quran itu menggunakan kata berkah atau barokah, tabarakalladzi biyadihil mulku. Ada lagi dengan tahmid seperti surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, seperti surat Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi yaj'al lahu iwaja. Nah, itu menggunakan alhamdulillah. Nah, yang sekarang tasbih. Tasbih itu juga ada yang menggunakan fi'il mudhari seperti yusabbihu lillahi. Ada yang menggunakan fi'il madhi, sabbaha lillahi ma fis samawati. Ada lagi yang bagaimana kita sering mendengarkan di mungkin atau dibaca ya di juz amma itu atau dibacakan oleh imam, sabbihisma rabbikal a'la. Nah, itu ya. Jadi itu semua tasbih. Ibu bapak sekalian, disampaikan dalam sebuah hadis bahwa ada dua kalimat yang itu sangat ringan diucapkan tetapi bisa memenuhi dan bisa memberatkan timbangan kita di akhirat nanti sebagai investasi atau simpanan kita di akhirat. Yaitu apa? Yaitu bacaan tasbih dan tahmid. Subhanallah, walhamdulillah, ada gitu ya, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ada kalau dalam doa kita itu subhanallah bil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bil azim. Nah, itu ya,
itu ringan diucapkan, tetapi itu bisa memberikan beban tambahan bobot sakilatani ya. Jadi kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan, yaitu subhanallah walhamdulillah ya. Jadi tidak sulit dan tidak berat untuk diucapkan. Nah, ini diantaranya kita memahami fawatihus suwar, pembuka surat, ada diantaranya menggunakan tasbih. Ada lagi di awal surat itu menggunakan huruf-huruf hijaiyah. Ibu bapak sekalian tahu ada yang menggunakan satu huruf, ada 2 huruf, ada 3 huruf, 4 huruf, ada 5 huruf, dan dibacanya itu seperti kita membacakan nama hurufnya. Tidak ada ayat Al-Quran atau surat yang diawali dengan ba, ada ya. Adanya nun, itu kan satu huruf. Kemudian ada yang 2 huruf, seperti yang kalau biasa dibaca sering itu Yasin, itu 2 huruf ya. Ada yang 3 huruf di awal surat itu, seperti awal surat Al-Baqarah, alif lam mim. Ada yang 4 huruf, alif lam mim ra. Ada yang 5 huruf, cara bacanya sama, bacanya menggunakan nama hurufnya, kaf, ha, ya, ain, shad. Itu semuanya fawatihus suwar ya. Itu artinya apa? Artinya menantang kita, ini apa sih? Kok seperti ini? Nah, ini untuk supaya kita lebih kepengen tahu apa isinya. Baiklah ibu bapak sekalian, itu sekilas tentang pembuka ayat dalam awal surat. Nah, di sini kembali ke surat Al-Jumu'ah, dibuka dengan tasbih. Tasbih itu maknanya, karena kalau dilihat dari munasabah ayat itu artinya memahami ayat dengan cara memahami ayat sebelumnya. Di ayat 2 itu Allah huwallazi ba'atsa fil ummiyina, Allah yang ba'atsa mengutus fil ummiyina ke masyarakat yang tidak bisa baca menulis, kira-kira begitu, kaum ummi. Siapa? Rasulan, seorang rasul, minhum, nabi itu sendiri datangnya dari kaum yang ummi itu. Ummi itu tadi diartikan sebagai tidak bisa baca dan menulis. Bagaimana nabi? Yatlu alaihim. Nah, nabi itu membacakan alaihim kepada mereka ayatihi, ayat-ayat dari Allah. Nanti kita jelaskan. Wa yuzakihim, tidak hanya membacakan, tetapi juga membersihkan mereka, membersihkan kita semua. Tidak hanya membacakan ayat, tidak hanya membersihkan kita, membersihkan anggota badan kita, membersihkan harta-harta kita, tetapi juga wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi nabi itu sebagai nabi, sebagai rasul, tugasnya pertama membacakan ayat, menyampaikan, kemudian di situ disampaikan juga adalah membersihkan tubuh-tubuh mereka, kemudian mengajarkan kepada mereka Alkitab ya. Kitab itu ya salah satunya adalah Al-Quran, wal hikmah, dan kebijaksanaan. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Padahal dulu mereka itu ada dalam kesesatan yang nyata. Kita mengetahui bahwa makarimal akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Jadi kalau yang disampaikan, kalau yang diucapkan, kalau yang dilakukan oleh Nabi, itu semua merupakan akhlak al-karimah. Oleh karena itu, apa yang beliau kerjakan, apa
yang beliau ucapkan, kita sebaiknya sebagai umat itu mengikutinya. Nah begitu. Jadi bagaimana tadi ada hadis Nabi menyampaikan bagaimana kita disarankan untuk senantiasa memanjatkan tasbih dan tahmid. Tasbih itu yang paling baku berarti subhanallah, tahmid alhamdulillah. Tapi paling tidak dalam kehidupan kita bisa kita terapkan tasbih itu, melihat keagungan, melihat apa yang membuat kita tercengang barangkali ya. Nah itu subhanallah, maha suci Allah. Ibu bapak sekalian, menyebutkan maha suci Allah itu saja sudah merupakan kata tasbih, terjemahan dari subhanallah. Kata alhamdulillah itu memang khafifatan, ya, ringan. Tapi umpama menggunakan bahasa Indonesia puji Tuhan, ya sama aja ya. Cuma untuk membedakan kan biasanya kata puji Tuhan ya diucapkan oleh teman sebelah, sebetulnya ya sama dengan kata alhamdulillah, ya. Puji syukur itu juga kata alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu bapak ditanya bagaimana keadaannya, alhamdulillah, puji Tuhan, syukur kepada Allah. Nah, kalau kita seorang muslim ya pas ya, alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan umur panjang. Nah, baik, nah itu yang disampaikan. Demikian juga apa yang harus kita lakukan ya. Sebagaimana Nabi melakukannya, maka kita tiru apa yang bisa kita lakukan. Ala qadri imkanikum. Jadi ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah semampumu dimanapun berada. Ala qadri imkanikum. Jadi apa yang bisa kita lakukan semampu kita. Nah, tentu kata semampu kita karena di dalam sebuah ayat Al-Quran disebutkan bagi seorang muslim, di dalam sebuah hadis disebutkan bagi seorang muslim yang kalau kebaikannya itu ya sama saja, nah berarti itu termasuk orang yang bukan beruntung. Karena orang beruntung itu bagaimana? Yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Nah begitu ya. Kemudian hari esok itu menjadikan hari esok lebih baik dari hari ini. Nah tentu berproses ibu bapak sekalian. Ya apa yang bisa kita lakukan, niatkan adalah mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim. Di sini tugas Nabi diantaranya membacakan kepada kita ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bapak sekalian perlu kita pahami bersama, walaupun di sini disebutkan bahwa ini menjadi tugas kerasulan, tetapi sesungguhnya kita sebagai umatnya berarti kita harus mengikutinya, kan begitu. Jadi demikian juga dalam sebuah hadis kan disebutkan bahwa ketika Nabi tiada yang melanjutkan kepemimpinan baik pemerintahan maupun masalah agama, yaitu para khalifah. Kemudian sampai penerusnya sampai hari ini disebutkan dalam sebuah riwayat al-ulama'u warasatul anbiya, bahwa para ulama orang yang mengetahui, para cendekiawan di antara kita, di antaranya adalah kita yang senantiasa melaksanakan dan mengikuti di antaranya silaturahim pengajian. Nah, itu juga bagaimana kita bisa melaksanakannya. Jadi bahwa kita sebagai pewaris para nabi, karena nabi sudah tiada. Nah, yatlu 'alaihim, dibacakan kepada mereka ayat-ayat dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui
wahyu yang disampaikan kepada para nabi, ya, ada para nabi sebelum Nabi Muhammad, ada berupa kitab, ada kitab namanya Zabur, ada Taurat, ada Injil. Nah, Al-Quran itu menjadi penyempurna apa yang sudah disampaikan pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini menjadi penyempurna. Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kita sebagai umatnya, itu adalah yang sempurna, yang paling sempurna di antara kitab-kitab yang lain. Karena kitab yang lain disampaikan bahwa Al-Quran kedatangannya adalah sebagai penyempurna, musaddiqal lima baina aydihim. Nah, begitu. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan dari yang kita baca selama ini? Kita berusaha membacanya. Membaca itu yang melafalkan apa yang tertulis lalu dilafalkan melalui lisan kita. Mulai dari belajar membaca Al-Quran tidak masalah. Mau mulai belajar baca Al-Quran yang ada huruf Latin di bawahnya tidak masalah. Itu sama pahalanya. Jadi jangan dikira atau jangan meledek, ya, meledek teman kita yang karena bacaan Al-Qurannya bacaan Al-Quran Latin. Tidak, ya, sama pahalanya. Apalagi kalau bisa langsung membacakan setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu tadi selalu berproses. Jadi selama ini kita sudah bisa membaca Al-Quran walaupun dengan Latin, sedikit demi sedikit, untuk sekalian mengajari anak cucu kita menggunakan metode Iqra. Metode Iqra itu metode yang selama ini paling bagus di mana? Di Indonesia, ya. Itu ada Iqra 1 sampai 6 itu, ya. Ya, nanti ya tentu dari setiap produk manusia ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi selama ini bisa membantu untuk cara membaca, ya. Ya, cenderung ini. Jadi membaca, kemudian dari membaca juga itu adalah tahu terjemahannya. Dari setelah tahu terjemahannya, ya tahu pendalaman penjelasan isinya, sampai syukur kalau bisa kita laksanakan. Nah, ini adalah bagian dari pahala-pahala yang bisa kita investasikan, bisa kita simpan untuk nanti simpanan di akhirat. Ibu bapak sekalian, walaupun ibu bapak sekalian mampunya sampai hari ini membaca Al-Quran Latin, nanti di akhirat itu akan menjadi penerang di kegelapan alam kubur. Nah, ini yang menemani kita itu adalah diantaranya hasil dari apa yang kita lakukan di dunia berupa kebaikan. Itu ya cenderung ada ini. Jadi tidak usah malu-malu. Bisa ya belajar membaca Al-Quran Latin, ya dilakukan. Syukur kalau kemudian setiap hari ada perubahan. Itu lebih baik. Ya cenderung alaihim ayat ini. Ayat Al-Quran itu, ibu bapak sekalian, ada ayat yang memang secara tertulis, yang itulah kita sebut dengan Al-Quran, bacaan atau kumpulan bacaan. Jadi ayat tertulis masih ada tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak tertulis seperti Al-Quran, tetapi tanda-tanda alam. Ya, kita mengetahui kehidupan di dunia itu sebagai tanda kekuasaan Allah. Kita bisa hidup, bernapas, kemudian bisa melaksanakan atau jalan, berubah, bisa mengikuti sholat subuh berjamaah dari rumah ke sini, itu adalah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, ada kehidupan. Nah, ini semua kita lakukan lillahi ta'ala. Nah, jadi ada tanda kekuasaan, belum lagi kekuasaan Allah yang kita lihat, yang kita nikmati, ya. Ayatihi wa yuzakkihim. Nah, jadi tidak hanya dibacakan ayat Al-Quran, tetapi juga ada proses penyucian. Indahnya agama kita
indahnya agama kita. Nabi itu mengajarkan kita tidak hanya untuk bisa membaca, tetapi juga proses bagaimana Nabi menyucikan jiwa-jiwa kita. Mulai dari apa yang disebut dengan sholat, ada kemudian zakat. Zakat itu yang membersihkan diri kita. Ada lagi zakat mal. Zakat mal itu berarti zakat yang dikeluarkan karena harta kita sudah sampai waktunya untuk dikeluarkan, yang disebut dengan nisab. Kalau sudah 1 tahun permanen, maka harus dikeluarkan zakatnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membersihkan harta yang kita miliki. Kalau puasa, ya puasa itu ya berarti membersihkan diri kita, ya membersihkan dari kegiatan-kegiatan yang merusak puasa yang selama ini dilakukan, itu puasa. Demikian juga zakat fitrah, namanya saja zakat fitrah, itu berarti zakat yang dikeluarkan oleh kita untuk menyucikan badan kita. Kalau zakat mal kan menyucikan harta yang kita miliki. Zakat fitrah yang dilakukan ya, sebagai kewajiban yang biasanya kita keluarkan selama bulan Ramadan, itu pun tidak banyak, hanya kalau dihargai atau dengan ditimbang dengan beras hanya 2,5 kilogram beras atau makanan pokok yang biasa kita konsumsi. Makan biasa nasi berarti beras, makan yang biasanya roti berarti gandum, kira-kira begitu. Nah ini berlaku hanya setahun sekali. Jiwa kita, badan kita dibersihkan oleh 2,5 kilogram beras. Demikian juga harta yang kita miliki. Ibu bapak sekalian, kalau kita sudah memiliki kira-kira harta sudah 1 tahun, ya terhitung 1 tahun dari umpama bulan Ramadan sampai bulan Ramadan kembali, setelah dihitung-hitung harta kita itu setara dengan 85 gram emas. Nah, sekarang 85 gram emas itu berapa ya Pak Heri? Nah, ya 1 on. Ya, 85 gram, 1 gramnya itu kan sudah 1 juta rupiah ibu bapak sekalian. Nah, biasanya ibu-ibu yang tahu persis. Kira-kira 1.300.000, 1.300.000 atau 1.500.000 harga emas, atau mungkin bisa lebih ya harga emas. Kemudian sebut saja umpama 150 juta, oke lah. Ada uang 150 juta dari bulan Ramadan kemarin sampai bulan Ramadan yang akan datang itu 150 juta itu ngendon, tidak ngapa-ngapain, tidak punya apa? Tidak punya tagihan untuk bulanan bayar apa? Ya, tidak punya cicilan rumah, cicilan sepeda motor, cicilan kendaraan lainnya. Kemudian sudah tidak ada, itu memang 150 juta itu umpama yang murni itu yang kedua, maka harus dikeluarkan ibu bapak sekalian hanya 2,5%. Jadi bukan 25%. Ibu bapak sekalian, dalam tradisi Syiah, ya di Syiah sana zakatnya itu adalah 20%. Nah ini kan tentu berbeda dalam tradisi yang kita pahami, hanya 2,5%. Jadi kalau 2,5% setelah 1 tahun, 2,5% dari 150 juta itu berapa ya? Saya tuh kalau hitung-hitungan itu nggak bisa cepat. Nah, berarti 2,5% dari 150 juta itu berapa? Berarti berapa itu? Saya lupa ya. Ya sekitar 4 jutaan kali ya. Nah, ibu bapak sekalian, ya ini belum pasti, nanti pastinya dihitung pakai kalkulator ya. Jadi umpama uang kita tidak ngapa-ngapain, tidak punya cicilan apapun,
ada uang 150 juta, menurut Al-Quran 2,5% itu adalah milik orang lain, milik yang membutuhkan, bukan milik kita. 2,5%, nanti dihitung. Jadi kalau 100 juta berarti hanya 2,5 juta kalau setiap 100 jutanya. Nah 2,5 juta berarti ditambah separuhnya, berarti sekitar 4 jutaan lah. 4 jutaan kalau kita punya uang 150 juta, sudah 1 tahun cicilan pun tidak punya, maka itu milik yang 2,5 itu milik orang yang membutuhkan, bukan milik kita, harus dikeluarkan. Untuk apa gunanya? Adalah untuk membersihkan harta kita. Nah di sini wa yuzakihim diantaranya, ya. Jadi zakat itu di samping dari bagaimana Nabi juga membersihkan, tidak hanya melewati zakat, melewati ajaran-ajaran agama yang apa? Yang diperlihatkan oleh Nabi itu sendiri. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi ibu bapak sekalian, prosesnya kalau dalam manajemen modern itu bagus ya. Jadi pertama yajru alaihim. Jadi disampaikan dulu, kira-kira disosialisasikan dulu lah. Wahai umatku, inilah kalau hidup yang mau mengikuti seperti hidupku. Disampaikan dulu. Kira-kira bahasa kitanya disosialisasikan dulu. Nah itu terlihat dari yajru alaihim. Kemudian tidak cukup dari situ, Nabi pun menyucikan dulu, menyucikan jiwa-jiwa umatnya itu dengan cara wa yuzakihim, dibersihkan. Nah begitu, ditata dulu, baru kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, diajarkan untuk bisa dikerjakan. Dari apa diajarkan? Alkitab. Alkitab di sini diantaranya adalah Al-Quran. Disampaikan Al-Quran, maka ibu bapak sekalian, alhamdulillah kita mendapatkan sebuah kitab suci yang menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab suci inilah yang akan menjadi pedoman hidup kita. Kitab suci ini pula yang ibu bapak sekalian baca, kemudian dipahami, lalu diamalkan apa yang bisa dari Al-Quran, ya. Itu juga yang akan menerangi alam kubur kita. Nah, gitu ya. Ya suruh alaihim kita bawa hikmah. Wal hikmah kebijaksanaan. Kita bisa merasakan kasih sayang kepada anak, hidup sesama, hidup bareng bersama, hidup rukun. Nah, itu adalah bagian dari hikmah. Terutama bagaimana hidup kita bisa mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa yang disebut hikmah di antaranya adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. 3 hal itu yang dilakukan oleh Nabi sehingga wa inna min qablu la bidhalalin, sehingga yang dulunya itu adalah tersesat menjadi sebuah peradaban yang hari ini kita saksikan dan nikmati bersama. Jadi bagaimana Al-Quran mencetak kita, ya, dalam kehidupan kita menjadi sebuah peradaban dan umat yang ummatan wasaton, umat khair atau umat pilihan, khair ummatin, umat pilihan yang bisa menjalankan apa yang terdapat dalam kitab Al-Quran, demikian juga apa yang bisa dicontoh dari perilaku Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak sekalian, mekaten, pakai mekaten, barangkali itu yang bisa kita tadarusi bersama. Jadi ini adalah bagian yang pundi-pundi yang bisa mendatangkan pahala untuk kita. Selain tadi etika, ya, kemudian silaturahim, bisa ini sedulur sedoyo, sehat walafiat. Alhamdulillah sampai hari ini masih diparingi panjang umur, sehat walafiat. Itu terutama, ya, karena tanpa sehat ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu bapak sekalian, jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita
belajar bersama, mendapatkan manfaat untuk kita semua, untuk keluarga kita semua, dan untuk masyarakat sekeliling, terutama di sekitar Masjid Nurus Sa'adah. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.